Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Novalinda yang akan mempresentasikan mengenai materi Ekonomi Value of Time. Pendahuluan, nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau nilai waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas yang masing-masing memiliki biaya peluang. Latar belakang. 1. Opportunity cost. Adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. 2. Konsep biologi dalam ekonomi. Adanya anggapan uang disamakan dengan barang hidup atau sel hidup. Konsep EFT. Dalam ilmu ekonomi, nilai waktu sering dikaitkan dengan konsep biaya peluang, yang merupakan nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika membuat pilihan. Ketika seseorang mengalokasikan waktu mereka untuk satu kegiatan, mereka kehilangan kesempatan untuk menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan lain seperti bekerja, bersantai, pendidikan, atau kegiatan pribadi. Oleh karena itu, ekonomi dari waktu merupakan nilai dari alternatif penggunaan waktu yang hilang. Faktor 1. Produktivitas. Bagaimana seseorang menggunakan waktu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas penting. 2. Prioritas. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dan mengatur waktu sesuai dengan prioritas tersebut. 3. Pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan waktu. Tujuan ekonomi dari value of time adalah untuk mengukur dan mengoptimalkan nilai waktu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ini digunakan dalam berbagai bidang seperti transportasi, manajemen proyek, dan kebijakan publik. Berikut beberapa tujuannya, yaitu optimasi transportasi, efisiensi biaya dan produktivitas, evaluasi proyek publik, pengambilan keputusan individu. Pembahasan 1. Vote membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh individu, bisnis, maupun pemerintah. 2. Berbagai metode dapat digunakan tergantung pada konteksnya. 3. Pendapatan per jam untuk estimasi kasar. 4. With the willingness to pay untuk transportasi dan layanan premium. 5. Produktivitas ekonomi untuk bisnis dan perusahaan. 6. Dengan menghitung vote, kita dapat menentukan apakah suatu penghematan waktu sebanding dengan biaya tambahan. Studi kasus. Kasus 1. Pemilihan transportasi, jalan tol vs jalan alternatif. Situasi, seorang pekerja di Jakarta memiliki dua pilihan rute untuk pulang dari kantor ke rumah. 1. Jalan tol, biaya 20.000, waktu tempuh 20 menit. 2. Jalan alternatif, gratis, waktu tempuh 90 menit. Data tambahan, pendapatan pekerja 100.000 per jam, nilai waktu pekerja dihitung sebagai vote 100.000 per jam. Perhitungan vote, waktu yang dihemat dengan jalan tol 90 menit dikurang 30 menit sama dengan 60 menit atau 1 jam. Biaya tambahan jalan tol 20.000. Jika vote pekerja adalah 100.000 per jam, maka menghemat 1 jam bernilai 100.000 baginya. Karena 100.000 atau nilai waktu jauh lebih besar dari 20.000 atau biaya tol, jalan tol lebih menguntungkan bagi pekerja tersebut. Tantangan dalam menggunakan vote. 1. Subjektivitas dalam menilai waktu. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang nilai waktu. Misalnya, seseorang dengan pendapatan tinggi mungkin menilai waktu mereka lebih mahal. Sementara, seseorang dengan pendapatan lebih rendah bisa lebih memilih opsi yang lebih murah meskipun lebih lama. 2. Variabilitas konteks dan situasi. Pada jam sibuk, orang cenderung menghargai waktu lebih tinggi dibandingkan saat waktu senggang. Kesimpulan, dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia mempunyai kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun, cara yang digunakan memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak boleh bebas melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan. Sehingga, nilai waktu uang
yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep ekonomi value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki waktu. Saran, kita sebagai umat manusia alangkah baiknya jika berinvestasi tetap mempertahankan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran agama, salah satunya yaitu dengan menghindari bunga, karena Islam sangat bertentangan dengan adanya bunga tersebut. Menggunakan bank syariah dinilai sangat tepat jika ingin berinvestasi karena produk-produk pembiayaannya sudah sesuai dengan kaidah Islam. Sekian presentasi materi tentang Economy Value of Time dari saya. Terima kasih.